Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita pada hari ini diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, menuntut ilmu dengan lebih luar biasa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Mengapa menjadi bahasa Indonesia? Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia. Sebagian bangsa Indonesia tidak tahu kapan bahasa Indonesia lahir. Tentu kita masih ingat dengan pernyataan ini. Ada 3 poin penting dalam pernyataan ini yang diberi judul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Patut kita ketahui bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Penyair Indonesia, bahwa Sumpah Pemuda ini bukan hanya sebagai suatu ikrar atau pernyataan, tetapi sesungguhnya Sumpah Pemuda ini adalah suatu puisi yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang melahirkan semangat juang bangsa Indonesia, yang melahirkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini juga terlahir dari para pemuda Indonesia yang sangat luar biasa, yang bertekad menjunjung persatuan Indonesia. Di dalam Sumpah Pemuda ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Poin penting pertama adalah mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Jadi poin yang pertama adalah mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kedua, mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ketiga poin itu, kita fokuskan pada poin yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbeda dengan 2 hal yang di atas, pada poin ketiga ada kata menjunjung. Pada poin pertama ada kata mengaku dan poin kedua pada kata mengaku, tetapi pada poin ketiga diubah menjadi kata menjunjung, difokuskan kata menjunjung. Secara maknawi, menjunjung itu posisinya berada di atas kepala. Sementara itu, di tubuh manusia, tubuh kita, kepala merupakan lambang kehormatan yang luar biasa. Maka ketika kita menyebutkan atau berikrar menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, berarti posisi bahasa Indonesia itu berada di atas kehormatan kita, berada di atas tempat yang tertinggi di anggota tubuh kita.
Artinya bahasa Indonesia itu kita tempatkan kepada tempat yang paling mulia, yang kita utamakan. Itu pernyataan yang paling penting tentang Sumpah Pemuda. Tadi sudah saya katakan bahwa Sumpah Pemuda itu terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini bermakna bahwa bahasa Indonesia itu juga lahir pada 28 Oktober 1928 melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Perlu kita ketahui dalam sejarah perkembangan Sumpah Pemuda tersebut, poin ketiga itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Dalam catatan-catatan sejarah, pengonsep bernama Muhammad Yamin berasal dari Sumatera Barat, mengonsep bahwa bahasa tersebut adalah bahasa Melayu. Jadi, dalam Sumpah Pemuda poin ketiga berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Tetapi karena ada masukan dari pemuda yang lain, karena ingin keselarasan pada poin yang pertama dan kedua, maka diubahlah menjadi bahasa Indonesia. Di sini kita tahu bahwa kedudukan bahasa Melayu itu sangat penting, sehingga dibuatlah konsep Sumpah Pemuda itu pada awalnya adalah bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu mempunyai keistimewaan tersendiri yang nantinya akan saya jelaskan. Oleh penerus-penerus hingga saat ini, maka bulan Oktober ini disebut dengan bulan bahasa. Mengapa disebut bulan bahasa? Karena pada bulan Oktober ini boleh dikatakan bulan kelahiran bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa awal bahasa Indonesia itu adalah berasal dari bahasa Melayu, serumpun dengan bahasa Malaysia. Ini mempunyai sejarah yang panjang, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, oleh beberapa pakar menyatakan bahwa bahasa Melayu yang dipakai atau yang diadaptasi menjadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Jadi bahasa Melayu Riau mendapat tempat terhormat sehingga menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu Riau khususnya diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu itu hampir atau lebih kurang 1 abad lebih menjadi lingua franca di daerah Nusantara, Asia Tenggara. Dalam pengertian lingua franca ini adalah bahwa bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa ekonomi perdagangan. Dalam sejarah, dalam naskah-naskah historis, istilah bahasa Melayu sebenarnya sudah disebutkan pada abad ke-7. Seperti yang tertulis pada prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang, seperti yang kita kenal bahwa di Palembang itu ada suatu situs kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang menguasai maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini sebenarnya cikal bakal Kerajaan Melayu. Sebenarnya dia sudah menjadi Kerajaan Melayu yang sudah berjaya sejak abad ke-7 dan ke-8, abad ke-7 dan ke-8 hingga beberapa abad ke depan gitu. Dalam catatan-catatan ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah tercatat sebagai bahasa yang cukup tua yang sudah ada sebelum abad ke-7 Masehi.
Kemudian bahasa Melayu itu mempunyai dua bentuk, yaitu bahasa Melayu pasar dan bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu pasar itu merupakan bahasa yang kita pakai sehari-hari, yang mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan, artinya kalau kita tersalah mengucapkan kata-kata tidak masalah atau tidak apa-apa, seperti kita menggunakan bahasa Inggris pasar. Sifatnya fleksibel, asalkan kita dan lawan bicara kita mengerti, maka bahasa itu sudah kita anggap baik, tetapi belum tentu benar. Nah, bahasa Melayu tinggi, disinilah bahasa Melayu yang dipakai dalam derajat yang lebih tinggi. Orang-orang terdidik, orang-orang kerajaan, orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memunculkan ekspresi-ekspresi yang lebih tepat, lebih efektif di dalam mengungkapkan maksud dan tujuan apa yang diinginkan. Sehingga bahasa ini lebih sulit dimengerti sebenarnya daripada bahasa Melayu pasar. Seperti halnya bahasa Indonesia yang baik dan benar lebih sulit dimengerti daripada bahasa Indonesia yang baik yang kita gunakan sehari-hari. Dalam sejarah bahwa bahasa Indonesia ini lahir atau diterima keberadaannya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang saya katakan tadi, tetapi secara resmi bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 36. Di sana disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi itu bermaksud bahwa dalam situasi resmi, bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Pada dasarnya ada dua bahasa yang besar pada waktu itu, yaitu bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Saya ulangi, bahasa Melayu Riau dengan bahasa Jawa. Oleh perumus Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin, beliau beralasan tersendiri merumuskan bahwa bahasa Melayu itu sebagai dasar bahasa Indonesia, karena dalam pandangannya bahasa Melayu itu akan menjadi besar. Bahasa Melayu itu sudah dikenal orang yang tidak mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu tuturan Riau diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, suku-suku lain di Republik Indonesia ini sudah menerima keberadaan bahasa Melayu Riau. Artinya, bahasa Melayu Riau pada umumnya sudah ekspresif, sudah mewakili aspek ekspresi dan psikologis rakyat Indonesia ketika itu. Karena apa? Karena bahasa ini sudah sekian lama dipergunakan sebagai lingua franca. Kemudian alasan yang kedua, bahwa bahasa Melayu Riau lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa yang lain. Nah, karena bahasa Melayu tidak mempunyai derajat, tidak mempunyai tingkatan-tingkatan, halus, kasar, dan sebagainya. Jadi dia sangat mudah dipelajari. Alasan yang ketiga, bahasa Melayu Riau itu paling sedikit terpengaruh oleh bahasa-bahasa
dari negara lain, termasuk Cina, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian alasan yang keempat, mengapa bahasa Melayu? Karena bisa menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara, baik negara Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya yang juga menggunakan bahasa Melayu, karena Indonesia, Nusantara ini, Asia Tenggara, pada dasarnya mempunyai rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu, Austronesia atau Melayu yang memiliki budaya yang sama. Nah, tetapi karena sistem penjajahan yang rakus, yang serakah, yang ingin menguasai dan mencaplok wilayah-wilayah, sehingga kita bangsa Indonesia, Nusantara ini terpisah oleh kolonialis yang serakah tersebut. Akhirnya kerajaan Melayu yang sudah begitu kuat dulunya, yaitu kerajaan Malaka, Johor, Pahang, Riau, Lingga, itu terpecah belah oleh Inggris dan Belanda. Kawasan berdasarkan Perjanjian London 1824, Inggris menguasai semenanjung Malaysia, Singapura, dan sebagainya di situ. Kemudian Belanda menguasai Riau dan Indonesia. Disitulah terjadi perpisahan dan perpecahan politik. Tetapi tidak terjadi pada budaya. Budaya kita masih tetap budaya yang satu, yaitu budaya Melayu. Nah, dengan bahasa Melayu ini juga menjadi penyebab para pejuang kemerdekaan bersatu padu untuk mencapai kekuatan, mencapai tujuan persatuan dan kebangsaan, sehingga para penjajah tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan begitu saja. Dengan adanya bahasa persatuan, lebih mengukuhkan semangat untuk memperjuangkan hak daulat bangsa Indonesia. Tokoh pendidikan nasional atau tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, mengatakan dengan jelas bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Dari bahasa Melayu Riau. Kemudian dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan, juga diulangi bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia itu sudah semakin jauh. Artinya bahwa terkadang bahasa Indonesia ini seperti melupakan induk asalnya sendiri. Seperti melupakan induknya, yaitu bahasa Melayu. Nah, dengan demikian, kita harus memahami bahwa bahasa Melayu itu sebenarnya adalah bahasa Indonesia. Artinya, kata-kata dalam bahasa Melayu itu bermakna kata-kata yang bisa dipakai di dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut mungkin belum termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk menggali batang terendam, menggali yang sudah mungkin tenggelam untuk kita munculkan lagi. Sehingga kosakata bahasa Indonesia menjadi lebih
kaya. Begitu juga dengan kosakata yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Proses bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu ada beberapa kajian. Yang pertama, kajian sejarah. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, ini sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa piagam bertuliskan bahasa Melayu. Kemudian pada Kerajaan Sriwijaya ini bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa kerajaan resmi, kemudian bahasa perdagangan dan bahasa pergaulan dan serta bahasa agama. Bayangkan di suatu kerajaan pemerintahan itu, Kerajaan Melayu abad ke-7, bahasa Melayu itu sudah dipakai sebagai bahasa pada 4 tonggak penting, yaitu bahasa resmi kerajaan atau pemerintahan, kemudian bahasa perdagangan, bahasa pergaulan, dan bahasa agama. Inilah yang membuat kedudukan bahasa Melayu itu menjadi kuat. Pondasinya sudah sangat kuat. Kemudian bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa sastra ketika itu. Nah, bahasa sastra juga termasuk bahasa ilmu pengetahuan. Setelah Kerajaan Sriwijaya, maka pemerintahan selanjutnya itu diteruskan di Kerajaan Melaka pada abad ke-14 dan 16. Kerajaan Sriwijaya ini tadi bermula pada abad ke-7 sampai ke abad ke-13. Jadi lebih kurang 6 abad atau 7 abad, 6 abad gitu. Menguasai sistem perdagangan dengan menggunakan bahasa Melayu. Ditambah lagi dengan Kerajaan Melaka, lebih kurang 1 abad lebih sebagai bahasa kerajaan resmi, bahasa dagang, dan bahasa agama Islam. Kemudian dari segi politik, muncullah penjajahan Belanda dari barat, sehingga Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melaka tercabik oleh kekuasaan barat, dijajah, dirampok. Namun demikian, yang uniknya bahasa Melayu masih tetap dominan. Saya ulangi, meskipun dijajah, dirampok, disiksa bangsa kita, bangsa Melayu, tetapi bahasa Melayu masih tetap dominan. Karena begitu hebatnya bahasa Melayu ini dikaji oleh orang Barat. Mengapa? Mengapa dia begitu hebat? Mengapa bahasa Melayu ini begitu melekat di hati masyarakat? Hasil kajian itu oleh orang-orang Belanda, kajian-kajian Belanda, mereka tulis dalam beberapa kamus bahasa Melayu. Namun demikian, yang paling penting adalah budayawan Melayu, termasuk ulama Melayu, penasihat raja, yang kita kenal bernama Raja Ali Haji, itu sangat besar peranannya dalam membina bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu itu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Raja Ali Haji ini sudah menulis ketika itu pada abad ke-17-18, pada abad ke-18-19, sudah menulis buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu, termasuk buku tata bahasa Melayu. Nah, ini cendekiawan Riau yang saya katakan tadi, yaitu Raja Ali Haji, tokoh utama yang ikut membina bahasa Melayu. Beliau menulis kitab tata bahasa Melayu, Kamus Pengetahuan Bahasa. Inilah dasar bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, Raja Ali Haji ini oleh budayawan Riau, yaitu UU Hamidi, disebut sebagai kapak. Kapak artinya suatu alat yang dipakai untuk menebang, mengolah, membelah, merapikan kayu,
sehingga dialah sebagai perintis dari segalanya. Jadi Raja Ali ini dilambangkan sebagai kapak untuk merintis bahasa Melayu ini, merintis pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Saat ini makam beliau berada di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kemudian ada Raja Ali Kelana. Raja Ali Kelana ini sebenarnya bersama dengan Raja Ali Haji dan beberapa kawan yang lain mendirikan Rusdiah Club. Rusdiah Club ini adalah suatu organisasi profesi kepenulisan. Jadi di Pulau Penyengat yang kecil itu, yang hanya beberapa kilometer, itu pada abad ke-18-19 sudah punya organisasi profesi khususnya bagi penulis. Di samping itu, ada satu lagi yang paling penting adalah percetakan. Percetakan tersebut bernama Matbaat Al-Riawiyah, juga berada di Pulau Penyengat pada abad ke-18-19. Hal yang paling penting di sini adalah secara sosiologis, secara kemasyarakatan, bahasa Indonesia baru dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian secara yuridis atau secara hukum baru diakui tanggal 8 Agustus 1945